Sehat itu kuat, sehat itu nikmat. Para pemirsa yang saya hormati, saya jual ide namanya diri yang sehat. Ide yang sungguh brilian. Ide ini bisa untuk menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Luar biasa. Salah satu ciri dari diri yang sehat adalah hormat kepada kemanusiaan yang bermartabat. Diri yang sehat tidak hendak menyakiti hati siapapun. Karena orang sehat kan tidak mau sakit. Ada orang ingin sakit? Tidak ada. Coba cari. Tanya saja, apakah Anda ingin sakit? Pasti tidak. Namun cuma caranya kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, niat-niat, ya, pikiran-pikiran negatif selalu ada dalam diri kita. Ya, perasaan-perasaan negatif selalu ada. Itu adalah cara, ya, cara daripada Sang Pencipta agar manusia mampu memilih, ya, mampu memilih dan diberikan pilihan seluas-luasnya menjadi orang sehat atau menjadi orang sakit, menjadi pribadi yang sehat atau menjadi pribadi yang sakit, menjadi orang yang berkarakter kuat atau menjadi karakter yang lemah. Itu adalah pilihan. Ya, itu saja. Kalau diksi-diksi kita menunjukkan bahwa kita itu adalah kata-kata yang menghina, ya kan betul. Lihat saja, ada orang-orang yang menggunakan kata-kata yang segala macam. Ya, macam Rocky Gerung, macam siapa itu Rizik Sihab, macam siapa lagi itu apa namanya, yang rambutnya kuning itu, siapa itu, ya, Bahar Smith, ya, masih banyak lagi. Ya, saya tahu mereka mencari panggung. Kalau menurut saya mereka ada niat, tapi niatnya baik atau tidak. Kalau niat itu baik untuk dirinya sendiri, untuk apa? Ya, itu dikatakan baik kalau berguna untuk banyak orang. Kalau hanya berguna untuk dirinya sendiri, berarti itu tidak baik. Kebaikannya sifatnya masih masih spesifik. Sementara diri yang sehat, pikirannya holistik. Dia akan melakukan apa saja yang baik, melakukan apa saja yang bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, untuk apa? Rugi kita hidup. Ya, saya tidak cerita tentang besok-besok, saya hanya cerita bahwa diri yang sehat itu sangatlah penting. Saya sebagai orang yang sudah umur 70 tahun, bukan orang suci, saya juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Saya pernah juga melakukan suatu yang luar biasa, ya, menghantam korupsi berapa kali. Tahun 87 saya sudah 12 hari ada di sektor kepolisian. Saya diadukan oleh lawan politik saya dikatakan membuat onar. Padahal tujuan saya adalah memperbaiki lembaga pemerintahan supaya jangan sampai banyak korupsi. Itu 12 hari saya di sektor tahun 87 di sektor kepolisian Bui Pinang, Kabupaten Buton. Ya, kemudian lagi tahun 90-an saya juga melawan korupsi. Saya akhirnya dipindah tugas ke Makassar. Di Makassar juga sama saja. Tahun 2000-an saya juga menghantam korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. 3 tempat saya tahu korupsi memang ada di mana-mana. Baik itu lembaga-lembaga yang sifatnya sekuler, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga yang sifatnya religius. Saya tahu. Saya pernah berhubungan dekat dengan mereka semua. Tapi saya mengatakan tidak kepada korupsi. Ya, kalau saya melakukan korupsi, ya pernah. Ya, namanya manusia itu jujur saja. Ya, tapi tidak sampai kasus di pengadilan. Ya, oleh karena itu, saya di TikTok ini, saya ingin siar kesehatan secara universal.
Ya, maka saya memiliki ide diri yang sehat. Sehat itu kuat, sehat itu nikmat. Kenikmatan di dunia ini hanya dimiliki oleh orang-orang sehat. Orang-orang sakit tidak bisa menikmati kesehatan. Makanya saya berusaha bagaimana saya tidak sakit. Saya sampai umur 70 tahun ini, ya puji Tuhan, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Nah, itulah ya. Jadi saya mengajak ya para TikToker ya, sahabat-sahabat di TikTok yang ada di Sumatera Utara, ya ada di Nias, ya ada di Jakarta, ada di Papua, ya ada yang di Jerman, ada yang di Israel, ada yang di Amerika, ya marilah menjadi orang-orang yang menjadi diri yang sehat. Diri kita harus sehat. Walaupun mungkin raga kita mungkin kurang sehat, bisa saja, tapi diri kita harus sehat. Ya, jadi orang-orang sehat itu pemahamannya bagus tentang dunia ini. Ya, dia akan melakukan segala hal yang dalam tanda petik baik. Baik untuk saya maupun baik untuk orang lain. Ya. Dan juga bermanfaat baik diri saya untuk orang lain. Ya. Nah, itu. Kalau itu sudah kita sadari, ya, kita mengerti betul, maka hidup itu sungguh menyenangkan. Saya sekarang sudah mengatakan saya sebagai orang yang tak tergoyahkan. Kenapa tak tergoyahkan? Ya karena saya sudah merasa hidup itu begitu indah. Saya sekarang ini juga ada di sebuah lapangan. Ya, walaupun saya itu uang tidak banyak, ya, rumah juga sederhana, tapi saya merasakan bahwa hidup itu sungguh luar biasa. Saya tidak takut lagi. Kalau Tuhan besok mau ambil saya, silahkan. Karena saya sudah merasakan yang kuasa, Sang Pencipta, Tuhan Allah sudah memberikan karunia agar saya hidup sehat, sejahtera, lahir dan batin. Soal yang tidak nampak tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, iya mereka ada yang punya pengalaman esoteris. Walaupun tidak bisa diverifikasi, tapi saya percaya. Ya, bahkan saya selalu masih mencari bagaimana itu mengenai roh. Tadi malam saya juga di YouTube saya cari, ya sebenarnya apa itu roh, apa itu sukma, apa itu jiwa. Itu saya terus tiap hari menggali agar supaya menjadi jelas. Ya, di siaran-siaran langsung saya di TikTok, ya saya selalu saya selalu mengatakan, ya bagaimana seorang akan menjadi orang-orang yang sehat. Ya, sehat secara spiritual, sehat secara kejiwaan, sehat secara fisik. Kalau fisik saja mungkin ada yang tidak sehat, tapi jangan sampai jiwa kita yang tidak sehat atau diri kita yang tidak sehat. Ya, jadi saya masih mencari formulasi bagaimana agar sahabat-sahabat di TikTok ya bisa seperti saya dalam berpikir, dalam merasakan sesuatu, dan bisa merasakan sesuatu yang begitu indah, begitu mulia. Hidup ini penuh kemuliaan. Ya, maka saya itu hawanya sudah senang, hawanya penuh sukacita karena saya sudah memang mencari sejak dulu. Ya, walaupun saya bukan orang kaya. Ya, nah itu. Jadi saya kalau ketemu orang ya kita bicara tentang kesehatan. Ya, ketemu di TikTok ya saya anjurkan bagaimana hidup sehat. Ya. Nah, itu. Makanya saya punya banyak teman di mana-mana, ya. Ada fans saya ada di TikTok. Ya. Jadi ini himbauan saya ya dengan harapan agar supaya kita menjadi orang-orang yang orang-orang benar-benar sehat. Orang sehat lebih mudah untuk melakukan segala kegiatan. Orang sehat lebih mudah untuk hidup bahagia. Ya, orang-orang sehat biasanya lebih optimis, lebih bersemangat dalam kehidupan ini. Ya, bukan loyo, bukan malas. Ya, nah, saya kira itu saja. Ya, nah, jadi marilah kita menjadi orang yang sehat. Masih belum terlambat. Saya juga belum terlambat. Saya masih bagaimana caranya agar saya istilahnya tingkatan kualitas hidup saya seperti itu semakin tinggi. Ya, dan itu harus diakui oleh lingkungan. Ya, kalau kita macam saya, ya sering kali saya ketemu orang, maka saya dipuji begini begitu, saya terima kasih. Ada yang mengatakan demikian. Ini Mas, wajahnya berbeda dari saudara-saudaranya. Maksudnya bagaimana wajah berbeda? Ya saya terima saja. Ini adalah pengakuan spontan. Ada yang mengatakan, Mas ini awet muda. Ya, terima kasih. Ada yang mengatakan, Mas ini energi. Terima kasih. Ada yang mengatakan demikian. Mas ini kalau sebelum meninggal nanti
tertawa, tersenyum. Ada yang mengatakan demikian tanpa saya tanya. Jadi itu semua apa yang saya dapatkan di dunia ini membuat bahwa afirmasi ya, bahwa diri saya adalah tergolong orang yang diri yang sehat. Makanya saya sudah tidak terpengaruh lagi. Artinya saya sudah orang, istilahnya menjadi orang sudah selesai. Orang selesai itu artinya sudah, masalah itu ada. Semua manusia memiliki masalah, tapi masalah itu tidak akan mengganggu lagi kedamaian spiritual saya. Kedamaian spiritual itu yang dicari semua orang. Makanya di Amerika ya, menurut apa yang saya ketahui, setiap hari ya, di Amerika negara maju, fasilitas, rumah mewah, mobil ada, tapi orang kosong jiwanya. 20 orang katanya mantan veteran tentara di Amerika bunuh diri. Ini yang saya ketahui. Belum lagi tempat-tempat lain, macam di Jepang, macam di Tiongkok, di Selandia Baru, di Perancis, semua banyak orang. Karena mereka kosong, ya, memiliki diri tapi kosong, ya, jiwanya kosong, jiwanya merasa tidak bermakna. Nah, itu yang perlu kita sadari. Ya, semoga apa yang saya sampaikan walaupun itu singkat, ya, saya mengajak para TikToker ya, para sahabat-sahabat saya, ya, marilah berusaha terus ya membuat bagaimana agar kita itu benar-benar sehat. Orang sehat itu kalau sakit dia periksa dokter. Tapi orang yang tidak sehat secara kejiwaan, dia tidak tahu bagaimana. Dia hanya mengeluarkan emosinya saja. Marah-marah, marah-marah ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengeluh sana meluh sini, mencari salahnya orang. Pintar mencari salahnya orang, tapi tidak tahu salahnya diri sendiri. Ini yang terjadi. Ya, itulah apa yang saya sampaikan oleh Mr. Tony adalah pengalaman pribadi saya. Ya, di umur 70 tahun saya masih belajar. Ya, saya masih googling terus, saya masih di YouTube, saya cari terus bagaimana agar supaya kita hidup sehat sampai akhir hayat. Itulah saya punya ambisi besar, sehat sampai akhir hayat. Apakah itu bisa? Manusia hanya berusaha. Ya, manusia hanya berusaha. Ya, sekuat tenaga. Memakai pikirannya, memakai perasaannya, memakai kesadarannya, memakai pemahamannya, memakai kehendaknya, memakai nafsunya, agar supaya kita sehat sampai akhir hayat. Dan orang-orang sehat hidupnya lebih santai, hidupnya lebih berbahagia, hidupnya lebih enak karena tidak memiliki musuh. Kalau dimusuhi orang ya boleh saja, tapi tidak punya musuh. Itulah kelebihan daripada orang-orang yang sudah mencapai, orang sudah selesai. Ya, jadi saya saja sebagai manusia, untuk berkata bohong saja, saya sudah mikir-mikir, sudah ada perasaan tidak enak, perasaan takut. Menuduh orang tanpa bukti apalagi. Seperti yang dikerjakan oleh Refli Harun, Roy Suryo. Itu kalau saya itu orang-orang, ya orang apa ya? Orang-orang cari panggung. Dia biar terkenal, ya mati walaupun dengan nama buruk, tapi yang terkenal. Karena dia dapat uang. Jadi uang itu sebenarnya uang, kalau saya mengatakan ya uang haram. Ya, itulah kira-kira pandangan-pandangan saya tentang orang-orang ya. Jadi saya sebagai manusia yang sudah 70 tahun, saya merasa bersyukur sekali ya. Sang Pencipta sudah memberikan saya pikiran, memberikan perasaan, memberikan tubuh yang lumayan lumayan tampan. Saya syukur sekali. Ya, syukur sekali. Ya, saya diberikan teman-teman banyak ya. Sampai sekarang postingan-postingan saya masih banyak ya. Ada fans-fans berat saya ya, yang ada di Nias, ada di Medan, ya ada di Sukabumi, ada di Bekasi, ada di Jawa Timur dan lain sebagainya. Ini sebenarnya cara saya untuk mengetes ya. Kalau kita ingin mengetes pribadi kita, yaitu dengan cara bersahabat. Ya, saya selalu dikatakan afirmasi terhadap apapun yang dilakukan orang. Karena banyak sahabat-sahabat saya yang sudah tua, yang sudah lansia, ya ada janda, ada duda, yang hidupnya ya mungkin tidak begitu beruntung ya, atau hidupnya merasa kesepian dan sebagainya. Itulah kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa berpikir jernih, kita bisa memiliki kesadaran yang tinggi, memiliki kehendak yang bagus, apapun juga kita masih bisa ya. Karena namanya pertobatan ya, tobat nasuha itu masih ada. Saya percaya. Itulah kelebihan daripada agama, ada tobat. Kalau kita ada perasaan tobat, tidak bisa merefleksi diri, maka kita akan gagal sebagai manusia. Itulah menjadi orang-orang yang kosong. Ya, orang kosong, ya.
hidupnya seakan tidak punya makna bagi orang lain, untuk makna untuk dirinya sendiri, sehingga terjadi apa? Kesepian yang luar biasa. Akhirnya apa? Terjadi bunuh diri. Angka bunuh diri di dunia tinggi. Ya, kenapa? Ya, saya tidak tahu. Yang jelas mereka adalah pikirannya sudah tidak sehat, dirinya sudah tidak sehat. Orang sehat tidak akan melakukan itu. Orang sehat pasti selalu semangat. Orang sehat mencari jalan keluar. Selalu dia solusi-solusi yang baik. Dia selalu mencari cara bagaimana. Kan banyak cara, hanya kita saja apakah mau atau tidak. Kalau sudah kemauannya lemah, sudah habis nih. Sudah pemahamannya kurang, kesadarannya rendah, kehendaknya lemah, ya sudah mau jadi apa. Itu imbauan saya. Semoga apa tadi, kita benar-benar menjadi diri yang sehat. Maka saya mengatakan sehat itu kuat, sehat itu nikmat. Kenikmatan hanya didapatkan pada hati yang dirinya sehat. Pikiran-pikiran negatif banyak, perasaan-perasaan negatif banyak, ya, nafsu-nafsu bergejolak, namun bisa diatasi, bisa cari solusi yang terbaik. Semoga yang sampaikan oleh Mr. Tony berguna bagi siapapun juga, terutama teman-teman TikTok kami ya, dimanapun berada, atau di YouTube ya. Makanya di YouTube semoga banyak yang nonton video-video saya ya. Mungkin saya belum bisa menulis dengan baik, tapi yang jelas saya sampaikan saja. Walaupun yang menonton cuma 10, 20, saya tidak masalah. Yang penting saya sampaikan terus. Semoga saya memiliki peran untuk mencerdaskan, mencerahkan orang-orang yang hatinya gelap, yang pikirannya gelap. Semoga menjadi terang benderang. Kalau kita terang benderang, maka kita akan tahu tujuan hidup kita. Kita akan hidup dengan dipenuhi sukacita. Itulah spiritual saya. Sekian. Semoga sahabat-sahabat saya dimanapun berada, yang ada di Nias, di Medan, di Sukabumi, ada yang di Solo, ada di Batam, ada di Surabaya, ya, ada di Maluku, ada di Jerman, ada di Amerika, ada di Israel, ada di manapun juga, mereka bisa seperti saya dalam hal kualitas spiritual menjadi diri yang sehat. Sehat itu kuat. Sehat itu nikmat.